Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, saya semakin penasaran ketika Juma mengatakan bahwa mengikut Nabi Muhammad menghapus dosa. Nah saudara dalam Tuhan, di video berikut Juma dengan seorang apologet Kristen membicarakan banyak hal tentang Alkitab dan Al-Quran. Dan saudara dalam Tuhan, terjadilah perbincangan seru di antara mereka. Dan sebelum kita memberikan komentar terhadapnya, mari langsung saja kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Lantai batu bara. Saya sudah berusaha untuk translate Juma, ini dia ya. Yesaya 6 ayat 7. Aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini, dengar. Oke, kita buka ya. Yesaya 6 ayat 7 aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Yang ada itu bara, bukan batu. Dek. Sudah jelas ya? Ambil HP ke situ yang baru. Udah jelas ya Juma. Tunggu. Saya buka juga. Oke. Nah itulah perbedaannya. Kalau di Islam yang dicium itu batu nyata, batu yang berbentuk apa itu? Tunggu, sabar. Dan itu memang batu, bukan kata sifat. Aku sudah mentranslate. Sabar. Apa tadi? Apa lagi yang mau kau minta dari aku? Tunggu, Yesaya 6. Kita buktikan lah, Anda itu. Oke, sudah. Aku sudah putar kamera, kan? Tunggu dulu, Bang. Kita buktikan, Bang. Sabar. Oke, silakan. Oke, saya buka kamera ya. Saya alihkan kamera saya dulu ya. Oke. Ini tercas, sorry. Silakan. Kalau aku mah sudah tunjukkan tadi ya, aku blog di Google, lalu aku bikin Google Translate. Di situ tidak ada batu, yang ada bara. Kalau yang di Islam itu memang batu berbentuk apa itu? Aduh, entah bentuk apapun itu, kadang malu. Nih, Yesaya 6. Oke. Ya. Di sini Serapim nih membawa bara. Ya. Kan? Nah, kita lihat bara ini angka berapa ya? Nih, bara. Nih. Apa bahasa Ibraninya tuh? Ritzpah. Enggak salah kan? Apa artinya ritzpah? Nih. Apa ini? Lantai batu. Mana ada lantai batu? Yang di atasnya itu. Kok lantai batu? Bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu? Di mana logikamu Juma? Kok malaikat bawa lantai batu? Lantai 2 lagi kau bilang. Lantai batu 4, lantai 2. Kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu? Dibongkar rumahnya. Lantainya itu dibawa-bawa malaikat. Di mana logikamu Juma? Inilah akibat kau selalu cocokologi. Bagaimana malaikat membawa lantai batu? Lah itu dari tamu, itu Bibelnya begitu bunyinya. Ritzpah itu lantai batu. Artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk, batu yang bisa dijadikan lantai. Malaikat membawa bentuk lantai batu. Tuh, lantai keramik, lantai papan. Malaikat membawa lantai keramik. Lantai keramik berarti keramiknya kan? Hei, lantai keramik dibawa, berarti keramik yang dibawa. Lantai papan yang dibawa, berarti papan yang dibawa. Lantai batu yang dibawa, berarti batu yang dibawa. Dengarkan. Lantai kayu dibawa, berarti kayu dibawa. Apa spesifikasinya? Apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik? Apa? Ya. Oh, itu menghapus dosa. Lantai keramik? Gimana ya. Lantai keramik dari mana lah yang dibawa malaikat itu? Lantai batu, ritzpah. Itu menghapus dosa. Lantai batu apa? Lantai batu dari dikatakan serapim, berarti dari surga. Serapim membawa batu itu. Lantai dibawanya. Lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat. Dicium. Makanya dijelaskan dosa sama terhapus. Kata bara di situ adalah kata sifat. Nggak ada bara. Sudah kita lihat lantai batu.
Itu yang tertulis Juma. Aku sudah berusaha mentranslate-nya Juma. Di sini ditulis bara. Lihat. Itu translate ke Indonesia dari bahasa Ibraninya, dari Indonesia ke Ibrani. Ini original teksnya, kodenya ada. Kita lihat di dalam kode 07531. 07531. Lantai Ritspa rumah artinya lantai apa tadi batu. kau bilang? Lantai Sekarang batu. begini, silakan Anda membawa lantai keramik, berarti membawa keramik. Silakan Anda bawa lantai papan, berarti membawa papan. Silakan Anda membawa lantai batu, berarti membawa Apa batu. urgensinya lantai batu di bawah malaikat? Apa urgensinya Juma? Lantai Menghapus batu dosa. Baca nomor 7-nya. Kita baca nomor 7-nya. Saya buka kamera lagi ya, saya perlihatkan Anda ya. Nah, nomor 7 sekarang. Kita lihat. Silakan. Kita ganti aja nama si Juma jadi si lantai batu ya. Kita ganti aja namanya. Jadi si Ya, lantai batu. terserah. Malaikat bawa lantai batu. Terserah. Anda kan bertanya untuk apa? Nah, tak kasih jawabannya. Anda Oke, bilang untuk silakan. apa? Untuk apa? Nah, kita kasih. Silakan. Oke. Malaikat membawa lantai batu. Nah, nih. Tak usah tertawa menutupi kehancuran nih. Silakan. Dia menyentuhkan kepada mulutku Ya, serta berkata, lihat, ya. ini telah menyentuh bibirmu, Ya. maka kesalahanmu telah dihapus. Tuh. Dan dosamu telah diampuni. Tepuk tangan Coba dong. baca ayat 6-nya. Coba baca ayat 6. Ya tadi sudah. Serapi membawa batu lantai batu. Oh. Malaikat membawa lantai batu. Oke lah, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh. Itu dalilmu. Ya sudah, Oke. kan nggak kulawan, bro. Kan Oke, nggak sudah kulawan. ya. Malaikat membawa lantai batu. Oke, sekarang giliranku. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium Nabi Muhammad bisa menghapus dosa. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mana dalilnya? Aku bertanya sama kau, Juma. Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Kau jawab dulu. Nggak ada dalil. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa. Mengikutinya. Mencium dengan Nggak ada bibir. dalilnya. Nggak ada dalilnya. Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa ada dalilnya. Dalam urusan menghapus dosa, mana lebih hebat? Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Mencium batu Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa. Nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat? Batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu itu menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu Terus? kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, Ya. bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Iya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu, batu itu Oke, menghapus dosa? Sebentar. Oke, silakan.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari. Dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu? Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW Melakukan. Ya. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Mengusap. Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Nah iya, mencium bisa menghapus dosa, bukan batu yang mencium menghapus. Muhammad saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mencium Mana lebih Hajar hebat Aswad dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa, mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca, mencium Hajar Aswad menghapus dosa kan? Iya, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Hajar Aswad itu batu atau enggak sih? Batu, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita dia menjawab, aku melakukan. Mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu yang menghapus, bukan batu yang menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium Bukan batu Hajar Aswad. Mencium menghapus dosa. batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya. Yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa enggak? Iya, saya percaya. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan apa yang mereka perbincangkan di video tadi, ya, saya kembali mengingatkan kita untuk tidak lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini, supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita lanjut melihat videonya. Udah selesai kita. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan dulu, mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak ada perintahnya, nggak ada dalilnya, nggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, iya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Mencium batu hitam itu menghapus dosa. Sekarang sendiri. Sekarang saya kasih analogi. Sama kau sebentar. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Itu sudah. Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa? Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya kasih, boleh saya kasih analogi? Boleh saya kasih analogi, boleh? Ya kan, aku persilakan dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda? Enggak boleh dengan dalil enggak boleh itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus.
Sampai sini paham? Logikamu kena? Kena. Bagus, Tetapi alhamdulillah. berbicara sebentar. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium Hajar Aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Tapi mengikut Dan- Rasulullah, mengikuti Tidak Rasulullah ada. menghapus dosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya yang berbunyi itu seperti ini. Dengarkan cuma. Kul in Aku kuntum melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani bisa menghapus dosa. Nggak ada di situ kata- Rasulullah. Oke, Rasulullah Tidak. kan? Dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar? Di situ tidak ada tertulis kalau kau menjilat batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosamu. Enggak ada itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena lu yang tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Ya. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, Iya. mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan itu. Kenapa Kami kau juga nggak pergi? sering Masih ada nggak goa Hiro sekarang? Masih ada nggak goa Hiro sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Tapi kau Rasulullah bilang untuk tadi mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, Loh, menghapus enggak, dosa. mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad benar? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Berarti Muncul. Muhammad mencontohkan kan? Berarti Ya. Muhammad Mencontohkan. Nah, Hapus dosa. Muhammad pergi Hapus ke dosa. dalam goa mencontohkan, bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu, dengar. Dalam apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahannuts mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Qur'an? Oke. Sekarang aku bilang sama kau. Hah? Muhammad mengawini anak Iya. umur 6 tahun, mencontohkan atau memerintahkan? Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengar. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmumun minim nihim. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau Lari dicontoh kemana-mana. oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan? Dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini. Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh.
Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda Dari mana tadi aku hanya bertanya tentang batu saja. Aku baru bertanya tentang ini batu bertanya saja. ke Siti Aisyah, ke Goa Hira, saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati, hati-hati Kan kau akan kan- meluncur pertanyaan saya mematikan Kristen sedunia. Hati-hati. Jadi ya, ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Biar terang benderang. Di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Sudah? Iya, Harus betul, betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus, benar kan? Ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibbunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan bahwasanya mana perintah? Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah. Kita bahas Alkitab aja lah dulu. Alkitab, silakan. Oke, giliran saya berarti ya. Giliran saya. Ingat pertanyaan saya. Ya. Berbicara mengenai batu. Iya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa? Sekarang aku menjawab. Yesus itu disebut batu penjuru. Bukan. Saya tanya batu sakarnya yang saya tanya. Karena ketika dia digantung di pohon, dengar. Ketika dia digantung di pohon, dengar dulu. Dengar. Ketika dia dengar dulu. Dengarkan dulu. Saya yang bernarasi pertanyaan saya supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi. Itu 1. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Theos, dewa Anda, nuzul menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Yang digantung di atas tiang salib, itu lengkap dengan batu zakar. Pertanyaan saya, apakah betul batu zakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen? Silakan. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, enggak apa-apa. Kalau aku enggak akan mau menghujat seperti itu, enggak. Ya, ini bukan menghujat. Ini bukan menghujat. Dengarkan biar aku jawab. Aku Silakan. tahu memilih kata-kata dalam berdiskusi. Contoh ini ya. Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Sudah. Nah, jadi aku menghormati itu. Aku nggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak. Aku nggak mau mengatakan itu. Nggak mau. Ya, Jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya itu adalah nabi. Beliau nabi. Seluruh tubuhnya nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Artinya aku tidak mau. Sekarang permasalahannya, apakah batu zakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia? Karena batu zakarnya ikut digantung. Jawab. Sudah, boleh aku jawab? Aku bisa memilih kata-kata aku dengan sopan dan baik. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Sudah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti manusia itu harus sempurna. Ada kelaminnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, termasuk yang kau ucapkan tadi. Aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, untuk menjawab pertanyaanmu itu, firman menjadi manusia. Maka sebagai manusia, dialah penebus dosa kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Karena firman telah menjadi manusia. Kalau untuk menyebutkan secara spesifik, nenennya ikut enggak, dengkulnya ikut enggak, pantatnya ikut enggak, aku tidak mau mengurai seperti itu. Tetapi aku menjawab secara keseluruhan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya ketika menjadi manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jawabannya, silakan. Baik, salam Tuhan, itu videonya. Kita sudah dengarkan ya, argumentasi kedua narasumber di video tadi. Ya, seorang Kristen atau seorang apologet Kristen dan juga seorang Juma
mereka membahas beberapa hal terkait ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, saya cukup tertarik sih dan penasaran ya ketika Juma mengatakan bahwa mengikut Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa. Sementara kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hanya rasul ya. Berbeda kisahnya kalau kita mengatakan bahwa mengikut Yesus bisa dosa kita terhapus gitu loh. Karena itu ada dasarnya. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang datang ke dunia ini dengan kasihnya yang begitu besar. Dia datang dan dia berikan kasih itu kepada orang-orang percaya kepadanya. Itulah kenapa Yesus bisa menebus dosa dan orang yang percaya kepadanya akan atau pasti diselamatkan. Karena kenapa Yesus telah datang ke dunia ini ya, rela mati di atas kayu salib ya, untuk apa? Untuk menebus kita dari belenggu dosa, khususnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga yang taat kepada firman Tuhan sebagai buah dari keselamatan itu sendiri. Ya, saudara dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia ini yang membawa damai, membawa cinta kasih, membawa anugerah yang sangat berharga bagi manusia, yaitu anugerah keselamatan. Yesus memberikan keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Itu cuma-cuma, artinya tidak dengan emas, tidak dibayar dengan perak ya. Dia berikan itu secara cuma-cuma. Dia berikan itu secara gratis kepada orang percaya kepadanya. Ya. Hanya saja yang menerima anugerah itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Orang di luar Yesus pastinya tidak menerima anugerah keselamatan itu gitu loh. Ya, Yesus telah memberikan anugerah keselamatan melalui kedatangannya ke dunia ini, melalui kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya di hari yang ketiga, dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Karena Yesus di dalam Injil Yohanes 14 mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa, artinya dia pergi ke sorga ya, untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Ya, Yesus penyedia sorga, Yesus pemilik daripada sorga. Jadi dia berhak ya memberikan sorga itu kepada siapa yang dia mau. Dan pastinya orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan sorga yang telah disediakan Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ini juga sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas tertulis di dalam Alkitab ya. Yesus juga mengatakan bahwa dia jalan dari kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yesus juga menunjukkan diri sebagai Tuhan ketika dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ini menunjukkan kesetaraan yang sama, derajat yang sama antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Ya. Dan ini merupakan bukti-bukti bahwa di dalam Alkitab Yesus sudah menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang di luar sana mengatakan Yesus bukan Tuhan, mengatakan Yesus hanya manusia biasa. Tidak berdasar sama sekali. Kalaupun mereka memandang Yesus dari sisi kitab lain, ya, sejarah lain, saya rasa itu tidak tepat. Kita harus melihat sosok Yesus dari apa yang telah ditulis di dalam Alkitab. Karena hanya Alkitablah yang menulis dengan benar tentang kisah Yesus Kristus, tentang Sang Firman yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang besar bagi umat percaya kepadanya atau bagi orang-orang pilihannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kalau kemudian di video tadi cuma mengatakan bahwa mengikut Nabi Muhammad bisa menghapus dosa, ya itu terserah.
Itu kan pendapatnya Juma, itu kan imannya dia. Biarkanlah dia mengimani hal itu. Dan biarlah kita juga mengimani apa yang kita imani tentang Yesus Kristus. Ya, justru ya, kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang berbahagia. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kita menjadi seorang Kristen bukan karena semata-mata orang tua kita, nenek moyang kita adalah seorang Kristen. Tidak, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memilih kita menjadi orang percaya kepadanya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku yang menjadikan kamu menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah sendiri turun untuk memilih kita, untuk menjadikan kita anak-anaknya, dan untuk menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga kelak. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, persoalan-persoalan, masalah, tekanan demi tekanan, rintangan, tantangan, saudaraku dalam Tuhan, jangan sampai hal-hal itu membuat iman kita kendor, membuat kita meninggalkan Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan sampai membuat iman kita lemah. Tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap bertekad, mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, kita yang percaya Yesus, upah kita besar di sorga. Itu janji Tuhan Yesus bagi setiap kita. Upah kita besar di sorga. Saya selalu ingatkan bahwa sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan bahwa umur manusia 70 tahun. Kalau lebih, kebanggaannya adalah sakit penyakit. Artinya bahwa umur kita di bumi ini hanya sementara, 70 tahun atau lebih, bahkan mungkin 100 tahun. Saya katakan itu hanya sementara, saudaraku dalam Tuhan. Ya, itu bukan umur yang kekal, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tetapi tempat kekal kita adalah di dalam kerajaan surga. Itu yang harus kita pandang, itu yang harus kita tempuh, saudaraku dalam Tuhan. Janji Kristus telah nyata bagi kita bahwa Dia menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi mari kita bersyukur jikalau hari-hari ini hari-hari kita berat, ya, langkah kita dirintangi, dihadang oleh berbagai persoalan. Jangan sampai, ya, membuat kita lemah, bahkan jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita tetap berserah kepada Yesus, mari kita tetap percayakan kuasanya, mari kita tetap beriman bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan mari kita percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Dalam persoalan yang kita alami hari-hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendatangkan pertolongan bagi setiap kita yang berharap dan yang berserah kepadanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selanjutnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan-tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.